Halo semua, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Sabda Youth. Ya, thank you banyak teman-teman yang masih setia sampai episode 19. Luar biasa. Kita sudah jauh melangkah. Sabda Youth terus menemani teman-teman semua untuk membahas topik-topik kekinian yang bisa kami bahas, kami diskusikan. Bahkan teman-teman pun bisa turut membahasnya, turut berdiskusi dengan kami. Tentu di episode 19 ini aku nggak sendirian, ada teman-temanku yang akan menemaniku ngobrol-ngobrol bareng. Malam hari ini aku akan invite. Sembari menunggu mereka, kita selamat mengikuti Sabda Youth ini. Mungkin dari teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih sebelum kita masuk diskusi kita. Dari Andreas terlebih dahulu, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Togi Andreas Santo Pasaribo, um, berkuliah di STT Baptis Bandung dan status magang di Sabda. Mantap. Oke, Mbak Santi silakan. Halo semua, ya perkenalkan saya Santi, saya ikut terlibat di pelayanan Sabda. Ya senang bisa bareng sama teman-teman malam hari ini. Ya, oke, Kak Cika silakan. Oke, shalom semua. Ya, halo. Perkenalkan Baik, silakan. iya, namaku Cika, lulusan STT Beto Indonesia. Aku kenal Sabda itu gara-gara aku sebagai penulis renungan harian di komunitas Gerakan Baca Kitab dan aku itu menggunakan tafsiran Sabda. Jadi Mantap. aku nggak asing dengan namanya Sabda gitu. Sekian. Iya, bisa dibilang kita orang Sabda semua berarti nih. Iya. Oke. Oke, teman-teman, sekali lagi teman-teman semua yang hadir malam hari ini sangat boleh ikut berdiskusi nanti ketika kita mulai berdiskusi karena friends. Kalau minggu lalu kita sudah bahas Me and My God, nah teman-teman juga bisa lihat rekaman ulangnya baik di Instagram ini di Sabda Resources, bisa kunjungi profilnya, ada rekaman ulangnya Me and My God, bagaimana kita dapat berelasi dengan Tuhan. So malam hari ini kita mau bahas Me and My Friends, artinya relasi kita dengan teman-teman kita. Nah sebelum kita mulai diskusi, kita boleh berdoa terlebih dahulu, minta Kak Cika memimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita satukan hati dan pikiran kita, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu, dan sebentar lagi kami akan berdiskusi tentang me and my friends, teman onsite dan online ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami semua untuk bisa menyampaikan diskusi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh teman-teman yang menyaksikan live ini. Dan Tuhan juga telah mampukan kami agar kebenaran firman ditaburkan bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami secara khusus ketika kami memilih teman. Tuhan, kami undang Kau hadir, kami percaya live malam ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Thank you Kak Cika. Nah, Thank BTW you kembali. teman-teman, ya teman-teman semua, kalau mengikuti Sabda Youth dari awal, sebenarnya Sabda Youth sudah pernah membahas topik tentang pertemanan, tentang friendship seperti itu. Ada yang ingat atau ada yang dulu pernah nonton atau yang mengunjungi IG-nya Sabda Resources pernah nonton temanya Sabda Youth tentang friends? Boleh bagikan kalau pernah nonton. Ya teman, topik teman yang pernah dibahas di Sabda Youth itu adalah toxic friends atau teman yang toxic. Nah berkaitan dengan itu kami rindu juga terus melanjutkan tentang pertemanan ini atau tema teman ini dengan Mbak Santi, Kak Cika, Kak Andreas karena memang menarik temanya. Nah kira-kira nih teman-teman, orang-orang seperti apa yang kita anggap teman baik? Karena kita kan pasti sering ya menganggap, oh itu teman baikku nih, oh ini teman baikku nih, my best friend, seperti itu. Nah menurut teman-teman teman baik itu seperti apa? Oke. Menurut saya, Mas Ray, Ya. teman baik itu yang satu baik hatinya, yang kedua itu berani mengkritik, berani mengkritik saat kita salah, dan Oke. juga um, apa ya? Udah itu aja dulu Mas. Nanggung ya. Gimana menurut teman-teman yang lain ya?
Ya, setuju sih tadi Andreas sempat bilang ya terkait berani mengkritik ya. Saya pikir teman yang baik itu juga punya kecenderungan untuk membangun gitu ya. Salah satunya melalui menegur atau Hmm, menasehati secara terbuka gitu ya. Itu sih. oke. Ya, Oke, berbicara tentang mengkritik dan menegur ya, ya, dan pastinya itu boleh. kalimat yang membangun. Nah, jadi kalau menurut aku tuh teman baik itu bukan hanya bagi mengkritik doang. Hmm, Karena kan banyak teman-teman, oh yang penting gue paling bener nih gitu. Yang banyak dilupakan oleh teman-teman adalah bagaimana dia mengapresiasi gitu loh. Apa oke. yang sudah yang Baik. bagus dari dirinya gitu. Betul, sepakat dengan pernyataan teman-teman semua ya. Cuman agak kurang tadi di bagian Andres bilang teman baik. Karena baik tuh agak umum ya, kurang spesifik gitu rasanya. Hmm. Tapi makin dipertajam dengan penjelasan dari Pak Santi, dari Kak Cika, bahwa teman yang baik itu berani menegur, berani menajamkan, berani juga mengapresiasi apa yang benar. Nah, bagiku sendiri teman yang baik, ya teman yang selalu support dalam artian mendukung dan juga menegur, meluruskan, menunjukkan apa yang baik setidaknya di hadapan mereka. Nah, kalau melihat seperti itu kan berarti sebenarnya ada beberapa kategori teman ya. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, ada berapa kategori pertemanan yang teman-teman tahu? Bisa boleh bagikan pendapatnya. Ya, Kak Cika, silakan. Aku tidak tahu ya nanti teman-teman bisa hitung berapa ya. Cuman kalau yang aku inget tuh teman-teman tuh ada yang teman-teman tuh segeng, ibaratnya gitu ya, satu Hmm. kelompok gitu kan. Terus ada juga teman-teman yang kayak situasional gitu loh. Ketika kerja Oke. ya udah kerja nggak lanjut lagi secara deep gitu. Terus Hmm. ada lagi yang namanya teman yang senasib sepenanggungan juga gitu. Karena mungkin mereka punya kisah hidup yang sama kayak gitu-gitu sih. Ya, oke. Ya, Dilanjutkan. ya kalau dari aku nambahin ini ada juga teman masa kecil. Sekalipun kita usianya udah banyak gitu ya, tapi ternyata Hmm. teman masa kecil juga masih ada loh. Kalau Bahkan di zaman sekarang ya, di zaman sekarang teman-teman kecil pada ngelupuk cari-cari nomornya, mana nomornya, bikin grup lagi. Ya, betul. Itu. Ini ada pertanyaan yang menarik untuk Kak Togi sebelum menjawab nih Kak Andreas juga. Kak Andreas itu Andreas Togi ya. Jadi dari Kak Roma, tapi Kak Togi kalau ada teman yang nggak mau menerima kritikan bagaimana? Nah silakan Kak Togi. Ini spesifik untuk Kak Togi, spesial nih kayaknya nih. wow, sangat menarik sekali Kak Roma pembahasannya ini. Mantap. Ya. Ah, bagaimana kalau ada teman yang nggak mau menerima kritikan? Ya, sebaiknya terus kita mengkritik dia dan juga menasihatin. Nggak terima kritikan kok terus dikritik loh. Dia nggak mau menerima kritikan itu, ya kita lihat situasinya, mana tahu dia ini apa mungkin lagi tidak dalam situasi yang nyaman gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau aku lihatnya sih, berarti kan nggak semua teman itu teman baik gitu ya. Teman yang nggak baik ya, yang nggak mau nerima kritik, artinya nggak mau dibangun, maunya dipuji aja, tapi nggak mau terima kritikan. Atau maunya mengkritik aja, tapi nggak mau dikritik. Nah itu artinya nggak semua teman kita itu teman baik gitu. Apalagi di zaman sekarang, di zaman yang online, serba online, di zaman yang digital, itu pasti berbeda sekali dengan zaman dahulu. Itu menurutku. Boleh Kak Cika? Ya mungkin bisa dibilang gini, kalau temen yang nggak bisa terima kritik belum tentu juga dibilang dia bukan teman yang baik gitu. Mungkin dia memang Hmm, karakternya seperti itu atau mungkin dia punya masa lalu yang membuat dia jadi pribadi yang istilah kasarnya kayak bebal gitu ya. Jadi oke. mungkin kita cara menyampaikannya gitu. Kayak contoh gini, sorry ya guys, gue bukan maksud menghakimi lo. Atau mungkin gini, say thank you gitu. Thank you ya, lu udah berusaha. Tapi kalau menurut gue kayak gini gitu. Jadi kan dia akan sadar sendiri gitu loh. Kalau dia tuh gak mau dengerin gitu. Dan dia menyesal gak mau denger. Kayak Ya. gitu-gitu sih.
Menarik, menarik. Ya, setuju sih dengan Kak Cika ya. Jadi cara menyampaikan kritik pun perlu dipikirkan juga, lihat-lihat orangnya. Terus juga tadi kan pertanyaannya Kak Roma, tidak ada kata selalu ya, jadi bisa jadi Iya, pas betul. kondisi tertentu Nah, dia sedang tidak bisa terima kritik gitu. Itu aja sih, cara make sense. penyampaiannya juga perlu dipikirkan. Ya, betul sekali. Nah, menurut Iya. teman-teman nih, ya, menurut teman-teman, apakah ada perbedaan nggak sih di zaman sekarang, di zaman yang online dengan di zaman dahulu, teman baik tuh ada bedanya nggak? Khususnya dalam hal komunikasi atau dalam hal seperti yang sudah saya singgung tadi ya, banyak teman yang ngumpulin nomor masing-masing dan ketemu di grup. Kira-kira ada perbedaannya nggak teman baik di zaman sekarang dan zaman dulu? Menurut teman-teman gimana? Dan menurut teman-teman di rumah juga sangat boleh loh beri komentarnya untuk join dengan kita diskusi. Menurut teman-teman, teman di zaman sekarang dan di zaman dulu ada bedanya nggak? Boleh share. Silakan Mbak Santi. Iya, menurut aku yang paling jelas tuh mungkin perbedaannya dalam hal komunikasi ya. Kalau temen dulu kan sering face to face gitu ya, udah ngomong langsung gitu. Tapi kalau sekarang udah era digital ya komunikasinya bisa lewat ini, lewat HP, lewat chat gitu. Ya, ya. Baik. Ya, Kak Cika. Oke, ya paling nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa nyusul gitu ya. Tapi ku tertarik sih dengan statement dari Kak Santi ya tadi ya. Soal yang namanya itu dari gadget gitu ya. Komunikasi semua udah by gadget gitu. Berarti kan pertemanan itu nggak harus by onsite ya berarti kan. Berarti kan kita udah punya banyak teman-teman online gitu. Nah menurut teman-teman semua nih, apa sih definisi dari teman online itu? Nah, menarik. Ya. Menurut teman-teman. Ya. Kalau menurut aku ya teman online karena dapatnya lewat media maya ya. Jadi kita menamakannya teman online gitu ya. Tapi ya memang bisa jadi dapat teman baik, tapi bisa juga kadang kurang baik gitu sih. Ya, betul sekali. Ini ada pendapat juga dari Kak Roma. Sebenarnya bukan masalah beda lagi aku Kak, tapi lebih ke komunikasi. Jadi anggapannya perbedaan hanya di komunikasi, tapi personnya sama. Karena memang aku pribadi untuk mendapatkan teman yang murni online itu udah sangat jarang. Yang ada teman offline-ku terus berteman juga di dunia online gitu. Jadi komunikasi juga lebih mudah. Tapi memang di offline sudah aku kenal sebelumnya, contoh teman SMA atau teman-teman SMP, SD bahkan. Nah, itu berjumpanya di dunia online. Nah, Kak Togi sendiri menurutnya teman online itu seperti apa, Kak Togi? Menurut saya sih kalau teman online itu tidak adanya relasi secara akrab sebagai teman yang bersifat berinteraksi secara tatap muka, tetapi bersifatnya maya yang seperti Kak ya Santi bilang tadi. Begitu, Mas Rey. Oke, menarik. Nah, oh ya, Kak Cika. Berarti ya kurang tinggi tangannya. Iya, berarti kan kalau teman-teman nanggepinnya kan kayak berpindah ya dari onsite gitu kan yang kita lihat di dunia nyata ke dunia online gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu mungkin nggak sih kita dapatkan real friend, true friend itu dari dunia online? This question. Boleh lah, aku lah. Itu sungguh menarik dari teman online. Apakah kita benar-benar dapat menemukan teman yang sejati? Nah, ini ketika aku belajar ini ya, ketika aku cari-cari apa sih teman online itu, aku juga kan penasaran gitu. Nah, kebanyakan Google merekomendasikan tuh teman online adalah teman yang ditemukan melalui dating apps. Itu agak unik sih. Betul. Tapi ketika teman-teman boleh googling deh sekarang atau jangan sekarang deh, nanti kurang lagi viewersnya. Nanti boleh teman cari di Google
teman online itu seperti apa? Pasti banyak rekomendasinya dari dating apps gitu. Jadi dan ketika aku kalau lihat dating apps gitu, aku bukan orang yang anti banget juga ya. Tapi beberapa orang juga malah menemukan jodohnya juga di dating apps gitu. Jadi apakah the real friends itu memang jodoh ya, agak out of topic sedikit. Tapi balik ke topik kita yaitu teman sejati, teman yang baik gitu. Apakah kita bisa temukan di dunia online? Tentu sangat bisa. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena terkadang malah justru filternya lebih gampang di online tuh karena kita bisa mereview profil mereka, kira-kira orangnya seperti apa. Setidaknya kita punya gambaran sekilas walaupun tidak mewakili mereka gitu, tapi sekilas kita bisa melihat oh kurang lebih orangnya tuh seperti ini atau kurang lebih orangnya seperti itu. Itu sih menurut aku. Woi Kak Togi, cepet nih. Iya, mantap. Menurut saya kalau saya pribadi seperti mempunyai teman online juga, yaitu kami sering mendiskusikan sesuatu hal, yaitu sharing-sharing firman Tuhan juga. Bagi kalangan anak muda seperti kami ini, gitu, yang milenial, gitu. Tentunya sebagai online ini sangat membuat apa kita itu bisa berinteraksi dengan mudah gitu Mas Ri. Ya. Gitu. Jadi ya. Begitu Mas Ri. Oke. Ya, Mas Andi. Ini ada tanggapan dari Nehemia Kris ya. Saya punya teman yang berawal dari dunia maya, sangat asik sekali gitu. Ya, saya pikir ini juga salah satu tanggapan yang aku juga mengalami gitu ya. Jadi bisa teman online itu bisa jadi teman sejati atau benar-benar teman kita itu karena sebenarnya kalau kita itu mau cari teman ya itu kan kita sudah punya kriteria, mau tidak mau pasti punya kriteria, nggak mungkin nggak punya gitu kan. Yang paling gampang itu adalah oh aku mau cari teman yang dia interestnya sama kayak aku gitu atau passionnya sama gitu. Kalau aku suka nulis ya pasti aku akan cenderung cari teman yang suka nulis gitu kan. Ya sebenarnya era digital itu sangat-sangat menolong kita gitu untuk bisa menemukan teman-teman yang punya interest sama dan bisa jadi teman baik kita atau mungkin sama kayak diomongin Nehemia ya, teman yang asik gitu. Menarik. Ya, Kak Cika. Ya, apa yang dibilang sama Nehemia ya tadi ya. Ya. Aku sih setuju banget dan ngalamin banget gitu. Jadi jadi gini, kita pilih teman online, ada yang memang kita pilih sendiri gitu ya. Ada yang memang karena kita kecemplung di pelayanan gitu. Nah, kalau aku pribadi itu karena kita pelayanan yang sama gitu kan. Ini jauh sebelum Sabda gitu ya. Itu akhirnya jadi kalau aku sebutnya keluarga cemara gitu. Jadi kita curhat bareng, sharing bareng, nge-zoom bareng. Terus dan gitu kita ternyata punya value yang sama gitu. Jadi kok asik ya gitu. Malah ini nggak semua, tapi kalau menurut aku kok teman online ternyata lebih enak ya daripada teman onsite, lebih gampang kayaknya dari ujung bumi sana sampai ke sini bisa ketemu gitu. Iya. Nah ini boleh nih ada pertanyaan menarik dari teman-teman di rumah dari Nikos. Dari pengalaman kakak sampai batas mana sih seorang bisa dibilang sebagai teman baik online maupun onsite? Ini bisa dibilang batasannya. Oh ini temanku, ini bukan, ini hanya sebatas say hello gitu. Ini kira-kira teman-teman bisa bantu nggak nih pertanyaan dari Kak Nikos nih? Silakan. Dari siapa? Otogi sepertinya punya pendapat. Silakan Tok. Batasan berteman menurut Togi seperti apa? Ya di ini Mas. Nggak ada batasan sih kalau berteman secara online gitu. Karena bersifat online gitu. Berarti siapapun yang kita kenal itu teman kita ya? Ya betul, itu semua teman kita. Biarpun kita nggak mengenalnya itu wajib jadi teman kita. Oke. Mungkin dari teman-teman ada tambahan, ada tanggapan untuk pertanyaan Kak Nikos ini. Kak Jika boleh? Ya,
mungkin ini juga termasuk teman onsite kali ya, nggak cuman online Ya, gitu. ya, Jadi kalau kayak bebas. teman onsite ataupun online tuh kayak lebih gini, kita memang harus menasihati seperti yang kita singgung di awal ya. Tapi Ya, kita itu tidak boleh mencampuri terlalu dalam gitu, karena keputusan itu di tangan teman kita gitu. Itu yang pertama batasannya. Yang kedua, kita itu jangan gini, kan banyak teman-teman ini yang baik buat lo loh gitu. Tapi kita tuh jangan jatuhnya yang maksud baik kita tuh jadi menjerumuskan gitu. Nggak harus dalam konteks negatif gitu ya. Tetapi kayak membuat kita jadi pemberontak sama orang lain, jadi pemarah, itu kan udah melanggar batasan-batasan pribadi kita gitu kan. Itu memang harus dihormatin sih dari setiap kita atau teman kita gitu. betul sekali. Nah ini menarik nih, banyak pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini, jadi banyak interaksi. Dari Kak Nehemia tadi menanggapi pernyataan Kak Jika. Betul sekali Kak Jika, saya juga punya sahabat pena. Wah, ini kayak jadul sekali Oke, sebutnya sahabat pena. sahabat pena. Udah lama aku nggak mendengar kata itu, sahabat pena. Dulu masih kecil kok dengar tuh. Ya makanya bahasanya jadul sekali. Tapi oke. Nah, kalau aku boleh nambahin juga sedikit dari pertanyaan Kak Nikos, batasannya menurutku secara pribadi sih ya kita kenal gitu, setidaknya kenalan, ya itu berarti teman kita, ya, teman ya, baik online maupun onsite. Oh, aku punya teman, punya kenalan, mau di mana, apa sempat ngobrol. Kalau hanya kalau khususnya konteks online ya, kalau nggak kenal ya jatuhnya followers doang kan. Seperti kita di Instagram followers, ya kita cuman follow aja tapi nggak kenal gitu, karena kita nggak pernah kenalan gitu. Itu sih yang boleh aku tambahin. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Roma, ada nggak Kak kelemahan kalau berteman secara online? Karena kemungkinan kurang dapat emosinya atau emosionalnya, misalnya kalau kita curhat atau nangis bareng gitu. Itu Kak Roma sudah jawab sendiri sebetulnya. Kelemahan di situ. Tapi boleh teman-teman nambahin juga pertanyaan dari Kak Roma nih ya. Kira-kira kelemahan dari teman online itu seperti apa? Silakan. Ya, mungkin secara khusus untuk by chat mungkin ya. Kan kalau misalnya kita onsite kan kita bisa lihat mimik mukanya gitu kan. Ini orang dari nada suaranya gimana, seneng atau sedih atau gimana gitu. Tapi kalau teks itu kan suka kayak salah persepsi gitu ya. Mungkin menurut teman kita itu bercanda, tapi menurut kita serius gitu. Jadi suka kayak miskomunikasi gitu loh. Jadi akhirnya sering ada ribut-ribut gitu. Ya. Oke, dari yang lain? Mbak Santi boleh ya. Ya, kalau menurut aku sih salah satu kelemahannya juga ini ya terkait masing-masing orang sebenarnya. Kalau memang temenan secara onsite itu kan kecenderungannya pasti akan datengin gitu kan, kalau misalnya mau curhat atau apa gitu. Tapi kalau online bisa jadi orang yang sebenarnya sukanya ketemuan langsung gitu jadi terbatas gitu ya, jadi agak mungkin kurang lega atau kurang puas gitu kalau misal hanya lewat video call atau telepon aja gitu. Jadi bagi aku itu salah satunya sih yang akan menjadi kekurangan gitu. Nah, kekurangan terbesar bagi aku adalah teks ini tidak bisa berbicara gitu, tidak bisa berekspresi juga. Nah, terkadang kita yang salah berekspresi ketika membaca teks. Teks yang harusnya dibaca mungkin maksud penulis tidak seperti itu, tapi kita ekspresikan hal lain gitu. Nah, itu sih kelemahannya. Jadi kita akhirnya tadi dibilang Kak Cika sering salah paham, akhirnya berantem dan yang lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Tera. Kak, kalau misal kita punya teman udah deket banget, wajar nggak sih kalau kita cemburu? Wah, ketika teman kita itu dekat sama orang lain. Wah, menarik. Gimana menurut teman-teman nih? Ogi akan mengawali nih kayaknya, karena dia punya teman baik juga. Ayo toh. Ini kalau nggak salah Tera teman baikmu kan? Boleh dijawab nih. Dia salah satu
teman baik saya sih, Mas. Ya. Apa pertanyaan tadi? Lu. Wajar nggak sih kalau kita cemburu ketika kita teman dekat kita itu dekat sama orang lain gitu? Ya, seharusnya tidak sih, Mas. Karena menurut saya pribadi, ya kalau itu udah teman kita baik, teman kita tempat mencurahkan isi curhatan kita, ya ngapain lah kita cemburu gitu kan? Karena emang dia aja teman kita, emang dia aja gitu teman kita gitu. Banyak pasti yang penting jangan sampai dengki aja hatinya gitu loh, Mas. Ya. Oke, jadi Kak Santi atau Kak Cika mau nambahin? Ya, menurut aku sebenarnya nggak baik ya kalau kita itu punya rasa cemburu gitu. Karena kalau sudah ada rasa cemburu itu menurut aku dia sudah punya rasa kayak obsesif gitu ya. Kalau dia sama aku harus sama aku terus gitu. Nah, padahal itu kan satu sikap yang tidak baik bagi aku, itu malah tidak punya kasih gitu ke teman kita gitu. Karena kayak ingin menguasai, ingin memiliki. Benar. Menarik. Kak Cika tadi mau nambahin ya? Ya, kalau menurut aku sih ya mungkin agak sedikit berlainan ya dengan Kak Togi atau Kak Santi gitu. Sebenarnya sih kita wajar-wajar aja sih. Kita kan tetap masih manusia biasa ya kan, yang nggak sempurna buat salah gitu. Jadi nggak apa-apa perasaan-perasaan itu, tapi masih dalam batas yang wajar gitu. Nah ini kalau kita cemburu nih, sahabatnya teman kita itu ternyata lebih eksis dari kita, so kita jealous. Nah, balik lagi komunikasiin gitu. Gue nggak suka nih, atau gini, gue cemburu nih, kenapa sih teman lo lebih eksis? Apa yang mesti gue lakuin? Jadi teman kita itu kan bisa ngasih saran, dan kita juga yang udah komunikasi harus mau terima saran juga gitu. Jadi cemburu tadi itu jadi suatu hal yang baik juga gitu. Buat kita jadi lebih maju akhirnya, kayak gitu sih. Ya. Betul. Mantap, melengkapi. Kita saling mendukung satu sama lain. Meskipun Kak Cika tadi bilang agak beda, tapi ternyata melengkapi. Karena nyatanya ya itu kuncinya adalah komunikasi. Apa yang kita rasa namanya teman, terbuka aja di depan teman. Itu sih menurutku. Oke. Pagi. Jadi kesimpulannya apa ya, Mas? Boleh nggak kita sebagai orang Kristen memiliki teman online? Dengan kata lain, apakah kita melanggar prinsip-prinsip Alkitab kalau kita memiliki teman online? Menarik. Apakah kita melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan? Nah, sebetulnya enggak ya. Tentu kita nggak melanggar prinsip meskipun teman online, karena di Alkitab sendiri nggak ngatur teman online. Alkitab kan ditulis ketika zaman belum online gitu. Jadi kita lihat Alkitab tuh Alkitab kan harus dari prinsipnya, bukan dari kejadian-kejadiannya. Karena kalau kita cari teman online di dalam Alkitab ya nggak bakal nemu kita ya. Artinya bagaimana teman online itu sesuai prinsip-prinsip dalam Alkitab. Yang paling utama yang sering aku anggap hal yang paling penting itu khususnya kemarin ketika menggali firman Tuhan adalah belas kasihan. Nah, prinsip itu menurutku menjadi prinsip dasar sih, baik teman online maupun yang onsite atau yang offline. Itu kalau ada belas kasihan itu jelas seharusnya itu teman yang baik. Itu menurutku ya. Menurut teman-teman seperti apa? Oke, rame nih. Andreas dulu aja. Santi aja dulu. Ya, aku setuju ya tadi dengan statementnya Ray gitu. Aku nambahin dikit. Jadi memang menurutku juga perlu gitu ya, penting gitu untuk punya kasih gitu. Dalam artian kasih itu bukan terus baik-baikin terus gitu, enggak ya. Tetapi ya kalau memang ada yang salah atau yang kurang, ya kita tetap memberitahu gitu. Kita tetap menolong gitu supaya bisa kembali ke jalan yang baik. Itu sih. Betul. Ya. Siapa dulu? Boleh. Siapa dulu? Kak Cika. Nggak boleh. Oke deh. Iya kan tadi sempat disinggung kayak belas kasihan gitu ya. Dan juga kayak pengertian gitu.
kita juga balik lagi, kita kan manusia biasa gitu kan, dan kita itu terus berjuang gitu kan. Di Alkitab sempat ngomong juga, bukan sempat, disinggung gitu ya, kalau roh itu penurut tapi daging itu lemah gitu. Oleh sebab itu ketika kita berteman online ataupun onsite, kita harus melibatkan Tuhan. Apalagi orang itu kan yang seperti kita bahas gitu ya, kita nggak tahu ekspresi kayak gimana, kita nggak tahu hatinya kayak gimana gitu, otomatis kan lebih menuntut kesabaran ekstra gitu ya. Dan juga apa sih, kayak pengendalian diri gitu, itu bener-bener kita harus minta Tuhan terus gitu, supaya kita itu bisa jadi pribadi yang kita jelasin tadi gitu, punya belas kasih, kesabaran, pengertian, kayak seperti itu. Ya, dari tadi sudah mau angkat tangan. Silakan. Kalau saya sih mempunyai suatu pegangan ayat Alkitab yang saya terapkan, yaitu Matius 22 ayat 39. Di sini menjelaskan tentang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik itu teman online dan teman onsite, itu ya kita tetap mengasihi mereka dalam keadaan apapun itu. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Oke. Nah, aku teringat satu ayat juga yang sebenarnya di Alkitab sudah mengatakannya. Tadi kita juga sudah bahas bagaimana teman harusnya mengkritik, harus juga membangun. Di Amsal 27 ayat 17 kan jelas dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi dengan teman seharusnya ya harus mau atau harus saling menajamkan, harus saling membentuk, membangun seperti itu. Bukan hanya saling mendukung aja, tapi saling menajamkan. Ibarat besi kan gesekan terus ya, jadi panas dan juga terkikis juga bisa seperti itu. Itu yang menarik dari firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu menjadi pedoman hidup kita. Jadi secara prinsip pasti banyak kita temukan terkait apapun soalan hidup kita, walaupun di zaman sekarang. Ada yang mau nambahin ayat-ayat Alkitab ini, teman-teman di rumah juga, kalau ayat-ayat Alkitab yang berbicara soal pertemanan, tentang friendship, boleh banget bagikan. Yuk, bagikan di kolom komentar nih, silakan. Ayat-ayat soal pertemanan. Nah, ini menarik, ada tanggapan dari Kak Tera tadi. Berarti kita harus berusaha menyenangkan hati teman kita itu ya Kak Cika. Kalau misal kurang eksis, harus bisa eksis biar deket lagi ke kita gitu ya Kak. Nah, itu spesifik untuk Kak Cika tadi, tanggapan ke Kak Cika. Itu sih cuman contoh aja sih sebenarnya sih, contoh yang paling gampang gitu. Cuman tetap lagi based on-nya ya Tuhan gitu. Kalau kita terpusat sama Tuhan, ketika ada perasaan cemburu, entah itu karena kalah eksis lah, entah karena mungkin kondisi ekonomi lah gitu, kita pasti secara otomatis itu kita akan sadar gitu, oh iya, aku bisa gini, kita pengen jadi orang eksis gitu, kita cemburu. Oh, kalau bisa kita eksis, berarti kita nggak konten dong sama Tuhan, berarti kita nggak tahu gambar diri kita dong, berarti kita nggak sadar kalau kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Harusnya aku tuh ngerasa cukup, seperti contohnya. Atau ketika kondisi ekonomi nih, kita nggak bisa beli iPhone contoh 14 lah ya, yang lagi booming gitu. Ya udah sih, nggak usah jealous, nggak bisa beli iPhone gitu. Ya kita cukupkan apa yang ada lah gitu kan. Asal ada makanan, pakaian cukup. Walaupun HP-nya Xiaomi juga yang penting bersyukur gitu kan. Iya. Yang paling penting kalau punya Xiaomi harus ada istri juga kan. Wah. Di Xiaomi istri. Enggak, topik. Mereka topik. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang Kristen jika kita memiliki teman online? Jika kita punya teman online, teman yang kita nggak pernah ketemu, mungkin bahkan kita sebagai orang Kristen kira-kira harus ngapain? Boleh berikan tipsnya, boleh berikan sarannya, silakan dari teman-teman. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Siapa dulu? Boleh.
Mbak Santi? Ya, kalau aku punya teman online yang akan aku lakukan adalah aku akan tanya kabar. Pasti akan tanya kabar gitu ya, karena itu yang paling simpel. Sekarang itu kan banyak sekali hal yang bikin kita sibuk gitu ya. Jadi ya menurut aku untuk bisa menjaga itu sih, menjaga pertemanan paling enggak cara yang sederhana gitu, tapi itu bisa menolong kita dan juga teman kita punya hubungan yang lebih baik lagi. Ya cuman kan ini tadi kalau aku lihat ya pertemanan di era digital itu memang cukup kompleks gitu. Ya. Kalau misal di era aku kalau dikatakan teman itu mudah ya, teman sekolah, teman gereja, atau mungkin tetangga itu bisa jadi temanku gitu. Nah cuma sekarang entah itu teman online maupun teman onsite ya aku pikir sama-sama perlu dijaga gitu kan ya relasinya gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut kasih tips gimana cara menjaganya nih. Menarik. Oke. Mungkin Kak Cika punya pendapat nih, bagaimana bisa memelihara? Mungkin kayak lebih komunikasi kali ya, gitu. Misalnya nih kita punya teman pelayanan ya, gitu. Kayak aku kan ada satu grup khusus gitu. Kita coba nggak usah setiap minggu sih, gitu. Misalnya sebulan atau 2 bulan sekali, gitu. Kita nge-zoom bareng, gitu kan. Kita bersaksi mungkin saling menguatkan, gitu. Atau mungkin kalau untuk teman-teman di kesukaan yang lain gitu ya lakukan yang sama aja gitu. Juga harus sering-sering nyapa ya gitu, seperti singgung juga harus balik nanya kabar gitu, walaupun mungkin kita orang yang agak cuek mungkin atau mungkin kita introvert yang kita tuh itu berat banget gitu kan, kita itu keluh gitu ya. Setidaknya kalau misalnya teman ulang tahun nih dalam satu grup itu kita ucapin juga selamat ulang tahun atau mungkin turut berduka gitu. Jadi kita sudah ikut terlibat dalam komunikasi sih. Kalau dari pengalamanku seperti itu. Ya. Oke. Memelihara teman itu harus menyadari bahwa teman juga anugerah dari Tuhan. Kalau itu kita sadari, kita akan memeliharanya juga, kita juga akan menolong dia juga. Ini anugerah Tuhan loh dalam hidup kita. Bukan hanya pasangan kita anugerah Tuhan, teman juga anugerah Tuhan. Kita punya teman-teman anugerah Tuhan. Jadi kita juga harus dukung dia, support dia. Kita juga harus beri teladan kepada dia. Jadi di awal-awal juga aku sudah sampaikan bagaimana kita harus menjadi teladan. Jadi untuk menjaga hal itu sih bagiku ya itu harus menyadari bahwa teman adalah anugerah dari Tuhan. Gimana Kak Togi? Menurut Kak Togi untuk memelihara? Saya sih untuk memelihara pertemanan di era digital konvensional yaitu dari basis sesuai dengan tim yang agak keras Kak Togi, suaranya agak kurang dengar. Saya sering mempunyai teman digital di era digital ini yaitu dalam hal berkomunikasi mengenai pengalaman kita. Tentunya kita bisa saling sharing gitu mengenai Tuhan, itu untuk mempertajam juga dalam pertemanan kita, bertumbuhkan kerohanian kita juga, kita saling mendukung dan juga saling bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Kak. Oke. Ya, menarik ya teman-teman pembahasan kita. Tapi kalau kita ini dari Kak Mulyanti Ramba menyampaikan saling mendoakan, itu dia. Nah itu yang juga kita mau mungkin diskusikan sedikit ya tentang saling mendoakan. Ini butuh kedewasaan rohani gak sih? Kita sebagai teman-teman dan salah satunya kita sendiri, mungkin kita merasa kurang dewasa ya rohani kita mungkin. Oleh sebab itu kita cari teman yang harusnya dewasa rohani seperti itu. Jadi kita cari teman yang juga harus bijak-bijak kan, artinya kita harus bijaksana, baik teman online maupun teman onsite. Gimana menurut teman-teman terkait dewasa rohani ini? Kak Cika boleh? Iya, aku sih teringat gini, kalau misalnya kita nih punya temen ternyata lingkungannya belum ada yang dewasa gitu ya, mungkin harus dari diri kita dulu sih gitu kan, harus dari diri kita dulu untuk serupa seperti Tuhan Yesus.
Nah, kalau kita udah duluan nih berupa seperti yang dia mau, otomatis kita kan tergantung berdoa tuh. Untuk berdoa, untuk jadi teladan seperti kita singgung di awal gitu ya. Dan juga kita memusatkan pandangan sama Kristus gitu. Jadi nanti kita lama-kelamaan, ya mungkin kita tidak bisa langsung, maksudnya, kita bisa ngajak teman doa bareng gitu. Tapi mungkin dengan teladan kita, dengan gaya hidup kita, ketika kita mungkin iseng sekali-sekali, gue pengen doa nih gitu kan, mungkin nggak harus dengan ngomong, dengan kita, pasti teman kita tuh akan terpancing ikut gitu loh. Gitu. Dan juga mungkin lebih mau menawarkan diri gitu, apa yang mau gue doain buat lu nih gitu, kayak gitu sih. Menarik. Dari teman-teman yang lain, Mbak Santi mau nambahin? Ya, menurut aku pertemanan sangat penting ya untuk kesehatan hidup kita. Jadi ya mau nggak mau kita tetap butuh teman, tetapi kita juga perlu lihat gitu, sebenarnya teman itu juga memperkaya hidup kita gitu, dalam artian kita dapat relasi, kita dapat cerita, tapi di satu sisi juga secara rohani kita pun juga dapat gitu. Nah, cuman yang mungkin perlu digarisbawahi, pertemanan itu bukan hanya supaya kita dapat gitu ya, tapi kita juga memberi gitu. Kita juga jadi berkat bagi mereka. Betul. Menarik. Sorry Kak Cika, mungkin agak gangguan suaranya atau headsetnya ya. Jadi agak. Mungkin headsetnya, oke, udah aman. Oke. Sedikit lebih baik. Sepertinya entah apa yang terjadi. Memang ya puji Tuhannya gangguan terjadi di akhir-akhir. Karena memang kita sudah di penghujung akhir acara kita, diskusi kita. Sungguh sangat menarik. Kalau kita teruskan sampai malam pun bisa. Kita teruskan. Nggak akan ada habisnya gitu untuk sebuah pertemanan. Nah, ini dari tanggapan dari Kak Mulyanti Ramba juga, dan saling berbagi pergumulan hidup. Nah, artinya saling mendoakan, ya saling terbuka itu tadi ya. Yang sudah kita diskusikan juga bahwa harus ada keterbukaan satu sama lain supaya juga saling mendoakan. Jadi pertemanan adalah sesuatu yang penting. Dari Kak Anju juga memberikan tanggapan, selain saling mendoakan, kita sebagai teman harusnya saling melengkapi dan jangan terlalu banyak menuntut. Luar biasa. Oke teman-teman, thank you banyak yang sudah hadir malam hari ini, semua sahabat Sabda yang sudah menonton, dan Kak Cika, Kak Santi, Kak Togi yang sudah menemaniku dalam obrolan malam hari ini. Sungguh sangat seru, dan mungkin belum kita kupas juga hal-hal yang lain, belum sempat kita kupas. Harapannya teman-teman bisa mencarinya, bisa sharing juga dengan temannya untuk membahas pertemanan, teman yang sejati seperti apa dan segala macamnya. Thank you banyak. Terakhir dari teman-teman, dari Kak Santi, Kak Cika, Kak Togi, nanti aku terakhir boleh memberikan closing statement-nya malam hari ini. Silakan Kak Santi. Ya, dari aku ini aja ya, dari Amsal 17 ayat 17. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Thank you banyak. Kak Cika, silakan. Paling kalau dari aku adalah based on Christ, itu aja. Kalau kita memusatkan pandangan kita sama Tuhan Yesus, segala yang udah kita diskusin hari ini, kita akan bisa lakuin gitu. Bagaimana kita tidak hanya menjadi saudara dalam kesusahan, tetapi kita berani menegur, tetapi kita juga jadi pribadi yang lemah lembut dan memiliki kasih. Seperti itu. Ya. Mantap, thank you banyak Kak Cika. Atau Gigi silakan. Thank you. Dari saya, closing statement. Tuhan udah menciptakan kita dengan baik, Dia tidak membiarkan kita seorang diri, sama seperti tertulis di Matius 22 ayat 39. Kita harus hidup saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, dan yang paling pentingnya kasihilah teman-teman kita. Sudah Mas Lei. Amin. Oke, kasihlah teman kita. Ya, sedikit putus-putus, tapi intinya nangkap bahwa Tuhan telah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama kita manusia, termasuk teman-teman kita. Terakhir dariku,
uh, teman yang baik adalah teman yang bukan hanya mendukung, bukan hanya mengajak senang, tapi juga turut mendoakan, turut hadir di kesusahan, dan turut mengangkat, menolong kita ketika kita jatuh, namun tidak menjerumuskan kita juga ke dalam pencobaan. Dan yang paling utama, belas kasihan harus kita miliki, belas kasihan harus kita punyai dalam menjalin pertemanan kita sebagai relasi kita dengan teman kita. Me and my friends, kiranya memberkati kita semua. Thank you banyak sekali lagi untuk Kak Zika, Kak Santi, Kak Togi sudah menemaniku malam hari ini, dan teman-teman semua sahabat Sabda, thank you sudah hadir dan turut mengambil bagian dalam diskusi, memberikan komentar, memberikan like-nya, dan akan membagikan video live ini. Thank you banyak sekali lagi. Minggu depan kita masih ketemu dengan topik yang baru, dengan tema yang baru, di bulan yang baru juga, di bulan Juli. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terakhir kita akan tutup dalam doa karena kita mengawalinya dalam doa. Kak Andreas, silakan boleh ditutup dalam doa. Ya, mari kita bersatu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengenai pertemanan yang sejati Tuhan. Melalui topik ini kami kenal dan bangun kembali teman ini yang baik lagi Tuhan. Dan dalam melalui video ini Tuhan, kami diubahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman.